Sofyan Suteja itu tahun 79. Saat saya masih mahasiswa semester 1 arsitek, kenal persekutuan doa karismatik di kampus, lalu kemudian saya diajak ke rumah Sofyan hari Minggunya. Dan di situ jumlahnya waktu itu hanya belum sampai 30 orang, masih dikit sekali itu. Cuman satu hal yang saya lihat, ini keluarga yang luar biasa karena rumahnya mau dipakai untuk berkumpulnya anak-anak muda. Jadi memang papanya Sofyan, mamanya, dan adiknya Lydia itu juga menurut saya sih luar biasa ya. Karena tanpa kesehatian keluarga, nggak mungkin api itu akan muncul dari rumah tersebut. Dan yang saya lihat rumah ini privasinya sudah tidak ada lagi gitu ya. Apalagi ketika saya pernah berkali-kali saya datang sampai 2 pagi jam 6 gitu ya. Berarti kan hari Minggu itu dia sampai malam, ibadahnya waktu itu bisa 3 jam, 2,5 sampai 3 jam. Kemudian pagi-pagi udah siap lagi di ruang doanya ya, hanya dengan beberapa orang gitu. Satu pengorbanan yang luar biasa, kesederhanaan dan kerendahan hati yang luar biasa dari keluarga ini. Saya kenal Sofyan, saya kenal lewat Mike ya, saat saya dalam kondisi parah. Jadi waktu itu tahun 84, 85 kondisi saya sangat-sangat parah, saya sakit, gak bisa jalan karena setiap sendi saya tuh bengkak dan sakit gitu. Bahkan untuk membalikan tangan aja saya gak mampu. Sakitnya dia kalau sekarang namanya ankylosing spondylitis ya, atau rheumatoid arthritis lah, nyerang sendi-sendi itu. Karena dia sampai terakhir itu mau makan aja, sendok ditaruh di sini ya, mulutnya udah nggak bisa buka, susah nih, mulutnya yang kecil sehingga sendok nggak bisa masuk, jadi makanan didorong pakai jari, sampai sedemikian parah. Nah itu keputusan keluarga untuk bawa saya ke Taiwan. Jadi kami udah coba lewat ilmu kedokteran, ya orang-orang pinter ya macam-macam dah. Tapi semuanya tuh sia-sia, nggak ada hasilnya. Dokternya nyerah. Iya, jadi waktu itu dokter di Taiwan katakan, iya pulang aja, kamu sudah terlalu lama di sini, sudah 7 bulan gitu. Nah yang menemanin waktu itu Cici yang paling tua. Jadi dia katakan, ya udah kamu bisa bawa kasus adik saya ini ke Australia. Kan itu kumpulan dokter dunia. Nah di situ. Tetapi pulang dari sana dia katakan bahwa dokter juga enggak tahu, dokter-dokter dunia juga enggak tahu kamu sakit apa. Karena Indonesia itu sepanjang tahun itu panas. Kok kamu bisa sakit sendi? Kemudian Mike tanya, mau nggak kalau didoain dari persekutuan doa karismatik? Nah karena kami dalam keadaan kondisi putus asa, oke, kami mau gitu. Nah dari situ yang datang Sofyan Suteja. Nah dari situ saya kenal beliau, satu pribadi yang saya lihat tulus ya, sederhana. Sampai hari ini kesederhanaan itu nggak berubah ya. Karena beliau kan melayani dari kuliah ya, masa kuliah. Sampai dengan saat ini pribadinya tidak ada perubahan sama sekali. Saya lihat sangat sederhana. Saya menilai Sofyan selalu positif ya. Jadi kadang-kala ya ngobrol karena hubungan kami itu sangat dekat. Ada waktu-waktu di hari Senin kan libur, ya beliau juga datang, kami pergi gitu. Jadi ya mungkin obrolan kami ya, obrolan gitu. Jadi kami mengatakan sesuatu tapi dia selalu responnya positif, nggak pernah oh iya masa iya begitu ya gitu, seperti itu loh. Jadi nggak pernah terpikir hal-hal yang negatif. Jadi waktu itu saya kan ikut retreat, jadi sudah agak mendingan sekalipun waktu itu saya masih jalannya pincang. Saya ikut retreat, kemudian di situ juga ada pernyataan Tuhan sudah sembuhkan saya. Nah kemudian saya pulang ke rumah, saya katakan sama mama saya sudah sembuh ya. Saya udah nggak mau makan obat, berhenti, stop pokoknya saya katakan itu. Kemudian oke, 3 hari, 4 hari, ke hari keempat saya nggak bisa jalan lagi gitu loh. Kami sampaikan gitu ke Sofyan gitu, kemudian Fer, tangkap gitu ya, maksudnya message ini nih luar biasa loh buat kamu. Tidak setiap orang bisa menerima satu mujizat ya. Kemudian saya bilang iya saya mau terima dengan iman Vero. Ya, kemudian dengan tekad saya bilang Tuhan disembuhkan saya lewat hambamu. Saya sungguh mau terima kesembuhan ini. Ya udah saya stop langsung obatnya. Nah putusin gitu. Nah waktu ada nubuatan itu bahwa Tuhan sudah sembuhkan Vero ya, Vero sempat bilang ke saya, ya udah kurangin aja obatnya dari 4 kali sehari jadi 3 kali sehari. Kurangin, sakitnya kambuh lagi sampai dia nangis-nangis kan tadi ceritanya kan.
Akhirnya saya telepon Sofyan, saya bilang, "Fian, gimana nih?" Katanya Tuhan udah sembuhin. Tapi satu jawaban yang luar biasa menurut saya dari Sofyan, tantangannya luar biasa. Kalau memang Tuhan udah sembuhin, berani nggak berhenti total? Ditantang seperti itu. Kita doa puasa yuk katanya. Jadi dia ikut bantu doa puasa bersama dengan saya. Dan ya udah saya dengan iman aja, berjalan dengan iman. Vero berjalan dengan iman, berjalan dengan iman. Nah itu message itu yang terus saya tangkap, dan saya juga nggak tahu persis kapan normalnya ya udah berjalan dengan normal gitu. Tadinya saya pincang. Di situ saya lihat luar biasa. Dari pelayanan seorang Sofyan ya, Vero bisa mengalami kesembuhan. Itu yang luar biasa. Memang hikmatnya luar biasa sih. Berjalannya waktu ya hubungan kami kan tetap berjalan. Ada banyak hal yang disampaikan untuk membangun iman saya. Karena saya kenal Kristus secara pribadi memang lewat Sofyan. Saya sampaikan bahwa pelayanan ini memang sudah mencapai satu angka 47 tahun ya. Tapi saya percaya Tuhan akan terus berkarya sampai Sofyan masa tuanya. Kalau dari saya kan ini Abala Fluid kan namanya home ya, House of Miracle. Nah, saran saya ini harus terus dipertajam melalui seorang Sofyan Sutedja yang memang selama ini saya lihat itu beliau dipakai oleh Tuhan dengan banyak karunia kesembuhan. Gitu, pertajamnya terus.